Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur harus selalu dan selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya anak-anakku semua, karena atas limpahan rahmat nikmatnya kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat yang tidak bisa kita hitung-hitung jumlahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pagi ini kita juga masih bisa melaksanakan pembelajaran walaupun masih dalam keadaan daring seperti ini. Namun kita berharap semoga kegiatan pembelajaran seperti ini tidak diperpanjang lagi sehingga kita bisa berkumpul lagi ya. Sehingga penyakit-penyakit corona, wabah-wabah segera diangkat oleh Allah, dihapuskan dari muka bumi ini dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya ya. Amin. Nah, sebelumnya Bu Devi mau tanya, siapa yang pagi ini sudah sholat duha? Saya. Alhamdulillah. Mbak Aulia sudah. Mas Tommy? Saya. Oh iya, Mas Tommy selalu berjamaah. Mas Maulana sudah? Sudah, Alhamdulillah. Mas Raka? Pasti sudah Mas Raka ini. Mbak Ina, Mbak Ara? Semuanya sudah ya. Semoga kalian semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk selalu melaksanakan sholat-sholat, kewajiban-kewajiban, sehingga kalian dijadikan anak yang solih dan solihah. Allahumma amin. Nah, langsung saja kita masuk pada pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Bu. Ya, mari kita perhatikan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi PPKN, yaitu berjudul Kewajiban dan Kewajiban dalam Mengisi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu, dengan harapan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Yuk mari kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba al-islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga Allah mendengar doa-doa anak-anak yang solih dan solihah sehingga doanya segera terkabul. Allahumma amin. Nah, langsung saja kita kembali kepada pembelajaran tentang hak dan kewajiban dalam mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai seorang pelajar. Sebelumnya, sebelum kita melanjutkan, Bu Devi mau tanya kepada Mas Maulana. Apa sih yang dimaksud dengan kewajiban itu? Ayo, nanti kalau bisa menjawab, Bu Devi kasih poin. Kewajiban. Ya, kewajiban artinya apa yang kamu ketahui? Bentar. Ya, ayo. Nggak tahu. Nggak tahu, Mas Maulana ternyata pas.
Saya tahu. Pas. Saya Sekarang tahu. Bu Devi Saya ganti tahu. tanya kepada Mbak Siren. Apa toh yang dimaksud dengan kewajiban? Ya, apa Dok Cahayu? Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus dilaksanakan dengan Ya. penuh rasa tanggung jawab. Iya, tepat sekali. Mbak Siren dapat poin 1. Jawabannya tepat. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Dan kita melakukan tanggung jawab itu tidak asal-asalan. Yang penting aku wis melaksanakan. Tidak. Tetapi harus didasari dengan rasa penuh tanggung jawab. Seperti halnya ketika kita sholat. Sholat itu kan termasuk kewajiban umat Islam ya. Tapi kita tidak boleh melaksanakannya asal-asalan. Tapi juga harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, itulah yang dimaksud dengan kewajiban. Ya, kewajiban. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kewajiban kita dalam menjaga keamanan. Kewajiban kita dalam menjaga keamanan. Sebentar ya. Kayaknya Bu Devi salah. Kemerdekaan. Membersihkan selokan merupakan kewajiban warga masyarakat ya. Oke. Nah, setelah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan kewajiban, sekarang giliran Bu Devi tanya kepada Mas Raka, apa sih yang dimaksud dengan hak itu? Mas Raka, apa ya yang dimaksud dengan hak adalah ya? Segala sesuatu. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak bahkan sebelum lahir. Oh iya, tepat sekali. Mas Raka juga mendapatkan poin sama seperti Mbak Siren. Oke, Bu Devi berikan penjelasan. Apa sih yang dimaksud dengan hak itu? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban berjalan seimbang untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Hak sebagai warga negara Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berkaitan. Nah, sebelum seseorang mendapatkan hak yang harus dia terima, seseorang tentunya harus melaksanakan yang dinamakan kewajiban. Nah, kewajiban itu harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Ya, hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berkaitan seperti halnya logam mata uang. Seseorang mendapatkan hak karena dia telah memenuhi kewajibannya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik jangan hanya menuntut hak kita, tetapi kita lupa untuk melaksanakan kewajiban yang seharusnya kita laksanakan. Sampai di sini tentang pengertian hak dan kewajiban. Adakah yang ingin bertanya? Bu Devi persilahkan untuk bertanya. Ada tidak yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan kepada slide selanjutnya. Yaitu pada hari ini kita membahas tentang hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Coba Bu Devi mau bertanya Mas Arya. Mas Arya, halo. Bisa mendengar suara Bu Devi? Coba Bu Devi ingin tahu, coba tolong disebutkan kewajiban Mas Arya di lingkungan sekolah. Dalam menjaga lingkungan sekolah, apa ya? Mematuhi aturan, belajar dengan giat. Mematuhi peraturan, belajar dengan giat. Mematuhi peraturan. Ya, mematuhi peraturan, belajar dengan giat. Untuk tentang kebersihan, apa ya yang seharusnya kita laksanakan, kewajiban kita?
Di sekolah? Melaksanakan piket kelas. Oh, pintar Melaksanakan sekali. piket kelas. Melaksanakan piket kelas. Ya, Mas Arya juga mendapatkan poin 1. Selanjutnya dari anak perempuan, Mbak Frida. Bu Devi, tolong disebutkan kewajiban sampean ketika berada di rumah. Mbak Frida, mendengar ya suara Bu Devi? Mana ini Mbak Frida? Membantu orang tua. Ya, kewajibannya mematuhi orang tua, apalagi Nduk? Sudah, itu saja. Untuk menjaga kebersihan, apa ya yang seharusnya dilakukan sebagai seorang anak di lingkungan rumah? Setelah bermain, merapikan kembali mainannya. Oh iya, pintar sekali. Apalagi? Masih adakah jawabannya? Sudah? Nyapu rumah. Nyapu rumah. Ya, oke. Terima kasih. Jawabannya dari Mbak Frida juga mendapatkan poin. Sekarang dari yang laki-laki. Mas Maulana ya, ini Bu Devi kasih kesempatan. Tadi belum mendapatkan poin. Apa sih kewajiban sampean di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan sekitar, di RT RW? Apa ya kewajiban yang harus sampean laksanakan untuk menjaga kebersihan lingkungan? Mas Maulana, mendengar suara Bu Devi kah? Hitam. Apa? Dengar, Bu. Ya, apa? Jawabannya apa, Le, yang ganteng? Apa yang seharusnya sampean kewajiban sampean yang harus sampean lakukan? Hah? Tidak buang sampah sembarangan. Tidak buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya, begitu ya? Kalau membuang sampah di sungai itu dibenarkan atau disalahkan, Mas? Disalahkan. Disalahkan, ya jelas salah. Kita tidak boleh membuang sampah di sungai karena sungai itu akan mengalami pendangkalan sehingga air tidak bisa mengalir, sehingga akan menimpa pemukiman ketika hujan lebat datang. Ya, seperti itu. Nah, terima kasih jawaban dari anak-anak hebat semua. Mari kita bahas materi tentang hak dan kewajiban di lingkungan. Kita tinggal di lingkungan rumah tentunya akan merasa perasaan kita akan memiliki rasa nyaman gitu ya. Bersih, nyaman adalah keinginan dari setiap orang. Lingkungan yang bersih akan membuat penghuninya sehat tentunya. Nah, lingkungan yang sehat tidak dapat tercipta dengan sendirinya kan ya. Otomatis kan kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat kan tidak bisa tercipta dengan sendirinya. Tentu itu juga merupakan campur tangan dari manusia. Nah, untuk itu, untuk memperoleh hak tersebut, kita harus berupaya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan harus dilakukan dimanapun, kapanpun kita berada. Dalam waktu apapun, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat tinggal, di rumah sendiri, kita juga harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Karena itu merupakan kewajiban tiap-tiap orang, kewajiban masing-masing orang. Kebersihan rumah bukan kewajiban seorang ibu, bukan. Kamu sebagai anak juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan rumah. Kebersihan di sekolah juga bukan tanggung jawab kebersihan, petugas kebersihan, tetapi juga tanggung jawab siswa juga, Bapak Ibu guru juga, Ibu kepala sekolah, dan setiap orang yang berada di lingkungan tersebut. Begitu juga ketika di lingkungan rumah. Kebersihan kewajibannya tidak berada di tangan Pak Lurah, di tangan Pak RT, Pak RW, Pak Camat. Tidak ya. Kebersihan kewajibannya berada di tangan setiap masyarakat penghuni dari lingkungan tersebut. Ya. Semuanya sampai di sini mengerti ya?
Insya Allah. Ya, maka kalau kita dengan menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan rumah, kebersihan sekolah, tentunya kita akan mendapatkan mendapatkan lingkungan yang bersih, nyaman, enak ditempati, enak dipandang mata, tidak pating apa bahasa Jawanya itu pating selengkrah, pating kelumbruk, semua akan tertata dengan rapi. Ya, begitu ya, sehingga kalau begitu penyakit-penyakit akan tidak bisa mendekati kita, penyakit-penyakit akan terhindar, kita akan terhindar dari penyakit-penyakit. Ya, sampai di sini sudah paham? Ya, oke, kalau sudah kita lanjutkan materi selanjutnya. Kalau tadi barusan kita membahas tentang hak dan kewajiban setiap individu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban sebagai seorang pelajar. Di sini Bu Devi mau bertanya kepada Mbak Aulia. Mbak Aulia, tolong Bu Devi disebutkan apa sih kewajiban seorang pelajar itu? Mbak Aulia, mendengar suara Bu Devi? Saya senang. Ayo Nduk Cahayu, apa kewajiban Mbak Aulia sebagai seorang pelajar? Aulia. Apa Mbak? Aulia. Mbak Aulia. Apa? Apa nak? Kewajibannya apa? Mbak Aulia, apakah mengalami kesulitan apa yang ditanyakan Bu Devi? Enggak. Ya, apa Mbak Cahayu jawabannya? Kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Apa? Apa Mbak? Tadi sudah benar apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Oh iya, tepat sekali. Dapat poin seperti temannya yang lain tadi. Belajar dengan sungguh-sungguh. Sekarang Bu Devi tanya, Mas Tommy, selain kewajiban seorang pelajar belajar dengan sungguh-sungguh, apa ya jawaban yang lain? Yang menurut Mas Tommy, itu loh kewajibanku sebagai seorang pelajar. Apa nak? Ya, boleh yang ganteng. Apa? Selain belajar dengan sungguh-sungguh seperti yang jawabannya Mbak Aulia tadi, apa ya yang biasa kamu laksanakan di sekolah sebagai sebuah kewajiban? Apa nak? Giat. Apa lagi yang ganteng? Menaati peraturan. Belajar dengan giat. Belajar dengan Menaati giat. peraturan. Yang jawab siapa tadi? Ikuti upacara. Saya. Oh iya, pintar sekali. Iya, Bu. Terus, ya, tadi jawabannya sebagai seorang pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh, mentaati peraturan yang ada di sekolah. Tepat sekali. Sekarang Bu Devi mau tanya lagi kepada Mbak Ikna. Apa Nduk Cahayu? Kewajiban sampean sebagai seorang pelajar selain yang disebutkan Mbak Aulia dan Mas Tommy tadi. Apa ya, Nak? Selain dua tadi, belajar sungguh-sungguh, mematuhi peraturan. Apa, Mbak Ikna? Ayo, Nduk. Apa itu? Yang kamu laksanakan sebagai... Hah? Apa? Mbak Ikna, mendengar ya suara Bu Devi? Naik, nak. Tuh, ada yang manggil Naik, Apa? Apakah Mbak Ikna speakernya bermasalah?
Nah, iya. Speakernya nggak bisa, Dok. Ya sudah. Mana ini Mbak Igna? Tadi dia sepertinya speakernya bisa ya. Atau kalau begitu silakan dijawab saja Mbak Ara. Mana ini? Silakan ditampakkan wajah cantiknya. Mbak Ara. Kok tidak connect ini? Ya siapa ya yang connect? Mas Raka tadi sudah ya nak ya? Agra, Mas Agra. Agra off ini namanya, keren sekali namanya. Tadi apa? Mbak Igna sudah bisa mendengar suara Bu Devi? Aduh. Hah? Oke, kalau begitu dari jawaban kedua teman kalian tadi itu jawabannya sudah sangat luar biasa. Akan Bu Devi beri tambahan. Selain kewajiban kita sebagai seorang pelajar, selain belajar dengan giat dan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh, mengikut yang kedua yaitu mematuhi peraturan, ada juga kewajiban kalian sebagai seorang pelajar yang lainnya, yaitu kalian setiap hari Senin melaksanakan apa? Ayo, siap Senin pagi. Upacara. Oh iya, tepat sekali. Melaksanakan upacara. Upacara merupakan kegiatan rutinan di sekolah setiap hari Senin yang wajib diikuti oleh seluruh anggota, seluruh orang-orang yang ada di lingkungan sekolah, baik itu seluruh siswa, seluruh bapak guru, staf administrasi ya, semua harus mengikuti kegiatan upacara. Itu merupakan kewajiban seorang pelajar juga ya. Nah, selain ketiga tadi, ada juga satu, apa? Lupa ya, tadi sudah kita bahas pada awal, apa kewajiban seorang pelajar ketika di sekolah? Yang sudah kita bahas di bagian pertama tadi. Apa? Menjaga apa? Tepat waktu. Menjaga kebersihan dan kenyamanan sekolah merupakan kewajiban dan tanggung jawab seluruh anggota sekolah itu ya. Apa saja tadi? Apa saja kewajibannya? Silakan disebutkan bersama-sama. Yang pertama apa? Belajar. Terus mengikuti upacara, mematuhi mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Ya, terus yang keempat, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Tepat sekali. Nah, setelah kita membahas tentang kewajiban, selanjutnya kita akan membahas tentang hak yang kita peroleh ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Apa? Bu Devi mau yang menjawab? Agra, Mas Agra, apa sih hak yang sudah kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban ketika di sekolah, Le, Cang Ganteng? Mas Agra, mendengar suara Bu Devi ya? Hah? Apa? Oh, ternyata tidak mendengar. Mbak Igna speakernya sudah bisa? Mbak Igna kayaknya speakernya ini.
Atau Mas Raka saja, Mas Raka? Apa nak? Apa hak yang bisa kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban tadi? Mendapatkan pengajaran dari guru. Oh iya, ketika kita sudah rajin belajar, tentunya di sekolah kita mendapatkan hak kita, hak kalian diajar, diberi materi oleh Bapak dan Ibu guru. Tepat sekali. Mbak Siren, sebutkan yang lainnya selain yang disebutkan Mas Raka tadi, Nduk Cahayu. Apa ya? Mbak Siren. Oke, Mbak bisa terkoneksi. Mbak siapa ini? Arya, Mas Arya, yang ganteng. Sebutkan selain yang disebutkan Mas Raka tadi, nak. Ya, Bu. Apa tadi Mas Raka mendapatkan pengajaran? Kamu belajar yang nyaman. Mendapatkan ruang belajar yang nyaman. Ya, tepat sekali, pintar sekali. Oke, kita akan bahas. Nah, setelah kalian melaksanakan kewajiban tadi, tentunya kalian juga akan mendapatkan hak yang harus kalian terima ketika di sekolah. Yang pertama yaitu mendapatkan pengajaran dari guru. Yang kedua, mendapatkan nilai ulangan yang sesuai dengan usahanya ya. Yang ketiga, dapat menggunakan fasilitas sekolah. Kalau halamannya rapi, halamannya bersih, kalian bermain akan terasanya nyaman, ya tidak merasa takut banyak penyakit, tidak merasa takut digigit nyamuk, ada kuman-kuman karena halamannya sudah bersih. Nah, yang terakhir kita dapat menikmati suasana belajar dengan nyaman. Kalau ruang kelasnya rapi, bangkunya tertata dengan rapi, buku-buku rapi, lantainya bersih, otomatis pikiran kita juga akan terkoneksi dengan bersih. Kita akan dengan mudah dapat menyerap materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, setelah kita membahas materi hari ini, saatnya kalian berlatih. Semua bukunya silahkan dikeluarkan, pensilnya juga. Dan dikerjakan 4 soal di bawah ini. Dengan waktu 10 menit. Ya, oke. Silakan disiapkan peralatannya, nak. Anak-anak solih dan solihah, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Silakan dikerjakan 4 soal. Yang pertama, tuliskan 2 dampak jika tidak menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, tuliskan 2 aturan yang dapat diterapkan di sekolah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, tuliskan 2 kewajiban seorang pelajar. Masih ingat tentunya ya. Nah, yang keempat, tuliskan manfaat menjaga kebersihan lingkungan. Silakan dikerjakan dalam waktu berapa? 15 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, oke, silakan dikerjakan semuanya, nak. Ulangi. Berapa sih? Itu sudah nampak di layar toh? Belum. Tadi nggak nampak toh? Nggak nampak, Bu. Astagfirullahaladzim. Oke, sudah nampak? Belum. Sudah. Ya Allah, dari tadi kamu ngeliat Bu Devi terus. Semuanya sudah nampak? Sudah. Nah, ayo silakan dikerjakan, nak. Kalian kok tidak ada yang bilang, Bu, mana kok nggak nampak? Waalaikumsalam. Ya, silakan dikerjakan. Nggak apa-apa ya, mohon maaf Bu Devi. Ya.
Kurang 1 nomor nih. Ya, soalnya ada 4. Belum. Ya, sebentar, Nak. Sudah nampak lagi? Hilang. Belum. Belum. Masih connect lagi, Nak. Belum. Belum, sebentar ya. Ya, sudah, Bu. Sudah? Ya, Bu. Ya. Belum. Ya, Nak. Sudah nampak semua ya? Sudah. Oke, silakan dilanjutkan lagi, Nak. Harus apa? Suara siapa, weh? Bisik kali. Siapa yang sudah selesai?
Ditulis jawabannya langsung juga nggak apa-apa. Sampai sudah? Sudah, oke. Kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama. Untuk nomor 1, Bu Devi mau jawabannya dari Mas Maulana. Apa jawaban dari Pak jika tidak dapat menjaga lingkungan? Jawabanmu apa, Nak? Jawabanmu apa, Mas Maul? Menyebabkan banjir, lingkungan menjadi kotor dan lingkungan menjadi kotor. Oh iya, tepat sekali. Menyebabkan banjir dan lingkungan menjadi kotor. Ya, terus satu lagi. Sudah atau sudah? Menyebabkan banjir dan lingkungan menjadi kotor. Ya, menyebabkan banjir, menjadi kotor, akan menyebabkan bencana, akan astagfirullah, akan banyak menimbulkan penyakit. Siapa yang jawabannya di antara itu atau hampir sama? Semuanya seperti itu ya jawabannya. Hampir. Ya, terus sekarang nomor 2. Tuliskan 2 aturan yang dapat diterapkan di sekolah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Bu Devi mau jawabannya Mas Arya. Mas Arya. Ya. Silakan, apa jawabanmu? Ya. Apa? Melaksanakan Mas piket Arya. kelas. Ya, melaksanakan piket kelas. Aturannya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah sembarangan. Buat jadwal piket memberikan kelas semua Ikuti pelajaran dengan ya, betul sekali. Salah satu peraturan yang bisa kita terapkan untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekolah yaitu silakan buang sampah pada tempatnya. Jika tidak, tidak merusak fasilitas sekolah. Ya, jangan merusak fasilitas sekolah. Terus apa lagi, Nak? Setelah membersihkan kelas dan perkarangan sekolah. Ya, terus apa? Silakan setelah buang air kecil, tolong disiram dengan air sampai bersih. Itu juga termasuk peraturan. Jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Terus, apa lagi? Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Gunakan selalu masker. Ya, siapa yang jawabannya salah satu di antara itu berarti jawabannya tepat. Kita lanjutkan soal nomor 3. Tadi sudah kita bahas ya. Tuliskan 2 kewajiban seorang pelajar. Yang pertama apa ya? Belajar dengan giat dan tertib. Ya, Iya, benar sekali. Mengikuti upacara bendera, mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Sekarang nomor 4. Tuliskan 2 manfaat menjaga kebersihan lingkungan. Apa manfaat yang bisa kamu peroleh ketika kamu sudah menjaga kebersihan itu? Apa, Nak? Menjadi bersih. Menjadi bersih. Selain bersih, nyaman, terhindar dari banjir, dari bencana. Iya, bebas dari penyakit. Iya, ternyata anak-anak kelas 6 hari ini sudah mampu mengikuti pelajaran dari Bu Devi dengan amat sangat baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengucapkan terima kasih banyak. Sekarang silakan semua video di-on-kan. Tugasnya silakan ditampakkan begini ke Bu Devi. Ayo, silakan ditampakkan begini. Bu Devi absen satu-satu. Mbak Ikna. Ya, sudah. Tepat sekali. Mbak Keisha. Silakan ditampakkan seperti ini, Nak. Mbak Keisha.
Ya, Mbak Siren, silakan ditampakkan buku yang dibuat mengerjakan tadi. Ya, Mas Agra. Mas Agra. Sudah? Bentar, Bu. Ya, Nak, cepetan, Bu Devi tunggu. Ya, betul sekali. Mas Raka. Jangan ditampakkan Le yang ganteng. Oh iya, betul sekali. Mbak Aulia. Ya, terima kasih, Nak. Mas Maulana. Kok berpangku tangan? Sinyalnya mulai lelah enggak nih? Mbak Frida, Yondo, Cahayu, silakan ditampakkan. Ya, Mas Arya. Ini Muhammad Giovanni ini siapa? Mbak siapa ya ini? Itu Mbak Ella Retno ya? kayaknya, Bu. Ya, Mbak Retno, silakan ditampakkan dulu Cahayu. Ya, sudah. Ya, ini Novianis ini siapa? Bu Devi belum tahu. Orang. Orang ya. Mbak siapa ya ini? Coba kayaknya. Siapa tuh ini? Saya Bu Devi. Oh, ini Mbak Ella, Masya Allah. Bu Devi Pangling. Ya, Mbak Ella ya ini. Mbak Ella. Loh, menghilang Mbak Ellanya. Mbak Ellanya malu kah? Oke, sekarang semuanya sudah ditampakkan. Mas Tommy sudah ditampakkan? Oh iya, sudah. Hebat sekali. Oke, Bu Devi. Nah, sekarang Zoom meetingnya sudah selesai. Bu Devi mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya tadi difoto dan dikirimkan di Google Classroom ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu Devi. Enggak lupa. Akhiri pembelajaran hari ini. Apabila ada kata-kata dari Bu Devi yang keliru, yang kurang berkenan di hati kalian, Bu Devi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, Nak ya. Bu Devi selalu berharap dan selalu mendoakan kalian semua jadi anak yang solih dan solihah, anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa kelak suatu hari ketika kalian sudah dewasa. Allahumma Amin. amin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan. Semoga kalian semua, kalian dan keluarga kalian selalu dalam lindungan Allah. Allahumma amin. Bu Devi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak semua. Masya Allah.